Halo para lovers, welcome to Paragram Fashion, biar gayamu yang berbicara. Kali ini aku sudah bersama dengan Kori Sandiarifa. Yeay! Kak Kori hari ini main ke kantor Voi, ada agenda apa sih Kak? Agenda main aja sih sebenarnya. Oh iya, kita seru banget, kita kayak teman main ya. Iya. Kak Kori ini kan Putri Indonesia 2009 ya, dan Miss Universe 2010. Iya. Aku kan tadi sempat dengar tuh di wawancara sebelumnya kalau Kak Kori itu tuh dulunya suka pencak silat, basket, terus tomboy banget, terus tiba-tiba disekolahin sama mamahnya jadi buat Putri Indonesia gitu lah, biar cewek gitu kan. Kagok nggak sih, kayak kaget nggak sih Kak? Dari yang kayak, woi what's up bro, jadi kayak selamat siang. Iya, kaget lah. Kaget, walaupun ada setengah kaget setengah enggak sih. Setengah kagetnya karena yang celanaku hilang semua, nggak ada kemana gitu. Terus tiba-tiba nggak usah potong rambut lagi karena waktu itu rambutnya agak pendek gitu, sempet SMP tuh cepak kayak gitu. Oh ini serius Kak? Serius? Tanya kakak, tuh dia tuh. Oke. Jadi sering-sering kayak dikira cowok apa cewek, orangnya cowok apa cewek? Orang tetap menganggap aku cewek sih, gitu. Cuman maksudnya memang aku main panas-panasan gitu ya. Terus kayak dulu kan paskib juga, paskibra juga. Aku ketua paskib dari aku SD sampai SMA. Wow. Gitu. Terus sampai paskibra ke nasional juga. Cuman karena waktu itu harus memilih antara kontrak syuting sinetron sama bawa bendera merah putih, akhirnya aku menyerahkan ke mamaku maunya gimana, padahal rambut udah segini, udah pendek, udah pagi, udah siap paskib banget. Udah siap untuk bawa bendera loh. Pagi loh. Tapi ya udahlah, tapi ternyata Tuhan menggantikan yang lebih tinggi lagi, jadi Putri Indonesia. Betul. Berarti dulu rambut Kak Kori nih, mohon maaf banget, merah ya, merah layangan. Iya, kayak alay gitu tau. Kena matahari gitu kan. Iya. Sering banget. Nah Kak, terus berarti yang tadi kan katanya celana-celananya dibuang. Emang iya. celana-celananya Kecuali celana dalam ya? Oh enggak iya, dong. celana dalam. Itu kayak nggak ada juga yang mau lihat ya? Iya benar. Kak, celananya yang dibuang tuh celana apa sih Kak? Terus diganti jadi apa? Jadi rok? Semua jadi rok, celana jeans sampai celana jeans nggak ada. Padahal mamaku itu, jadi dulu aku sama kakakku tuh selalu kembar. Padahal kita bedanya 7 tahun. Kasian ya jadi adik ya kan. Nah itu selalu kembar dan mama tuh memang suka, mamaku tuh kan juga orangnya energik. Terus mamaku tuh aku tuh ngefans banget sama almarhum mamaku. Dia tuh cantik banget, menurutku ya, cantik banget, rambutnya tebal, terus fashionable. Tapi kalau pakai baju tuh yang tomboy gitu, yang fashion tapi maskulin gitu loh. Jadi nggak yang kebanyakan pakai rok juga, pakai rok mini tapi yang warnanya sama semua gitu. Pokoknya simple but elegant lah gitu. Mahal gitu loh mamaku tuh. Jadi nggak yang perhiasan di mana-mana gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, aku tuh mencontoh itu sebenarnya ke mamaku itu. Terus waktu belajar nih dari yang tomboy terus jadi yang cewek banget gitu. Ingat nggak Kak pertama kali nyoba-nyoba fashion cewek itu bajunya yang gimana, gaya fashionnya yang gimana? Kalau aku karena masih ada ketomboyanku, aku pasrah. Jadi mamaku mau dandanin aku apa aja ya udah terserah gitu. Cuman aku diajarin kayak contoh pakai perhiasan. Kayak perhiasan nih kayak gini ya, pakai warna yang sama. Ini kayak rose gold semuanya. Terus kalau pakai tas sama perhiasan tuh harus sama. Jadi nggak boleh ada yang beda kayak gitu. Misalnya kayak gini, ini rose gold kan, dalamnya rose gold kan. Ininya rose gold. Kecuali ini ya, gelang-gelang tambahan ya gitu. Terus ini mamaku juga pasti nggak suka nih gelang-gelang tambahan gini. Ini sebenarnya ketomboyan aku sampai sekarang gitu. Terus pakai baju juga mamaku juga sebenarnya walaupun aku feminim tapi aku nggak dijadiin feminim banget sih sebenarnya. Tapi bagaimana punya karakter gitu. Pertama kali pakai rok itu risih atau malah kayak adem banget ya ternyata pakai rok? Sampai di rumah sampai jadi dasteran ya gitu. Karena aku dulu tidurnya juga pakai celana. Tidur pasti pakai celana. Gitu. Jadi ternyata
ternyata adem ya pakai daster itu gitu. Itu satu. Terus yang kedua, dulu tuh pasti baju aku tuh tank top, bukan tank top yang garis satu, tapi tank top yang kayak cowok gitu, tahu kan? Terus pakai celana panjang kayak gitu tuh aku sama mamaku kayak gitu. Terus kalau pakai rok tuh agak aneh. Yang lucunya itu aku suruh sekolah pakai sepatu pantofel yang ada haknya. Oh, bukan sepatu paskibra gitu, Mbak? Sepatu paskibra kan nggak ada haknya. Dia memang keras di solnya aja kan gitu. Terus tapi kalau ini benar-benar kayak yang sepatu yang aku pakai sekarang gitu. Jadi ada haknya gitu. Aku bilang, "Mah, masa aku sekolah pakai sepatu yang ada haknya, belajar?" gitu. Terus di rumah itu ini sebelum aku join Robot Powers ya. Jadi bilang, "Kamu jadi kalau ikut join Robot Powers, kalau pribadinya jangan malu-maluin mama," gitu. Kenapa? Gitu kan. Cuman yang sudah ada budaya yang sangat kental di keluargaku itu adalah kita setiap malam itu makan jam 7 malam harus udah ada di rumah dan table manner. Jadi walaupun aku tomboy, tetap harus table manner. Itu doang sih yang sebenarnya akhirnya membuat aku jadi agak feminim gitu kan. Terus latihan modeling dan lain sebagainya, ngerawat rambut, ngerawat wajah. Aku dulu cuek banget gitu, cuman cuci muka terus pakai sunblock udah gitu doang. Gitu. Masih pakai sunblock ya. Ada orang yang nggak pakai ya kan, ya kayak gitu sih. Untuk penyesuaiannya sendiri nih kayak dari tomboy banget sampai bisa siap untuk ikut Putri Indonesia itu berapa lama? Itu sama sih, itu yang membuatku tertekan juga sebenarnya. Itu aku waktu itu lulus SMA, ada libur sekitar 2 bulan ya. Waktu itu aku keterima di UI, terus di situ sih sekolah John Robert Powers-nya. Gitu. Dan John Robert Powers justru yang menawarkan aku ikut finalis Putri Indonesia. Oh, jadi awalnya mamahnya masukin sekolah aja, tapi kesempatan itu datang dari sekolahnya. Dari sekolahnya. Oke, keren. Gitu, ya terus ya akhirnya ditatar lah ya sama mereka gitu. "Kori, kamu tuh tinggi gini, tapi harus dikurusin dikit." Akhirnya aku kekurusan gitu. Oh, ada cerita sempet sampai kurus banget gitu. Iya, kan waktu di Putri Indonesia aku pas menang, menurut mereka agak kekurusan, maksudnya kurang berisi, kurang harus ada otot-otot kayak gitu. Jadi harus dinaikin. Padahal aku udah atlet ya kan, masih kurang. Tapi mungkin needs-nya beda ya. Oh iya betul sih. Iya. Betul. Jadi kalau Asian gitu kan beauty, brain, behavior ya? Iya, behavior. Berarti beauty-nya oke, brain-nya oke, behavior-nya mungkin masih agak laki ya? Iya gitu. Tapi sejujurnya ya Putri Indonesia itu nggak ada yang benar-benar perempuan. Maksudnya nggak ada yang perempuan ya, maksudnya tidak ada yang benar-benar by karakter itu mereka pasti ada maskulinnya. Karena saya yakin itu, karena kalau saya ngeliat semua pemenang Putri Indonesia, satu mereka memang harus punya karakter yang cuek. Cuek tuh maksudnya bukan tidak memperhatikan apa yang dikatakan netizen ya, tapi cueknya kita itu justru karena kita fokus. Dan itu sebenarnya kan maskulinitasnya seorang perempuan ya. Terus udah gitu, kita juga bertugas kadang-kadang kayak saya juga duta satwa Indonesia, kan kita harus ke hutan. Oh iya betul. Waktu saya bertugas saya 2 sebulan di hutan. Wow. Nah kalau kamu cewek banget, bener sih. megang apa gigi gitu kan? Iya, Kalau saya ya mau megang kecoa kayak mau megang nyolek tai gajah kayak segala macam, no worries buat saya gitu. Jadi makanya saya bilang seorang Putri Indonesia itu nggak cuma dada-dada doang, tapi bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia sekarang gini deh. Kamu bisa bicara, kalau kamu nggak praktek gimana? Betul, setuju. Jadi bullshit kan gitu. Bisa, mungkin orang tinggal bikinin Putri Indonesia mungkin bisa memberikan teks ataupun kayak sebuah jurnal yang bisa dipelajari oleh Putri Indonesia sendiri. Tapi kalau kita tidak merasakan, kayak waktu itu saya harus melepas harimau. Kalau saya waktu itu satu kandang sama harimau, tidur sama harimau gitu. Tapi dibedain jeruji gitu ya. Itu hanya untuk mengetahui karakter si harimau itu. Karena dia mencerminkan karakter kita. Bukan, maksudnya kita harus tahu. Maksudnya
kita akhirnya tahu waktu itu kebetulan harimau itu lagi ditangkap karena dia makan manusia. Jadi kita tuh observasi, research. Jadi saya juga tahu, oh kenapa, terus kan kita harus sosialisasi nih ke warga. Kita kasih tahu kenapa harimau itu dia sampai nyerang manusia, caranya seperti apa, begini-begini. Kita jadi tahu karakternya seperti apa. Jadi kalau nggak punya sisi maskulin, ya cewek yang ini nggak mau, kayaknya udahlah nggak usah jadi Putri Indonesia lah gitu. Wow, gitu. Jadi benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai duta ya Kak, Iya. nggak cuma dadah-dadah ya. Iya. Nggak cuma sekedar Nggak cuma syas gitu. Wow, keren banget. Nah, Kak, ke masa kini nih Kak, gaya berpakaian Kak Kori sendiri itu sekarang arahnya lebih kemana sih? Kayak casual kah, feminim, atau elegan, atau mungkin streetwear, atau chic? Aku kadang-kadang susah ya, udah terbiasa dengan Putri Indonesia. Jadi kalau misalnya kayak acara-acara gini, ya aku sukanya simple kayak gini aja sih gitu, elegan, simple, terlihat feminim tapi punya karakter kayak gitu. Tapi satu sisi aku juga masih usia 33 tahun kan gitu. Jadi ya kadang aku pakai celana jeans robek-robek gitu, terus pakai sepatu kets, sneakers, terus mungkin rambut aku cepol dan lain sebagainya. Jadi bukan punya dua karakter ya, tapi punya dua sisi gitu, yang dimana aku juga butuh kebebasan. Aku masih rindu sama sisi tomboy aku gitu. Terus pernah ada cerita nggak sih Kak ke suatu acara gitu, entah acara resmi atau enggak, tapi salah kostum? Pernah nggak Juan salah kostum? Bukan salah kostum kali ya, kayak kurang kayak salah warna gitu. Oh, salah warna. Salah warna. Ya udahlah, mau gimana lagi. Terus kalaupun misalnya gini, kita ada acara mendadak, terus kalau aku akhirnya karena kita lihat dulu nih acaranya apa. Kalau acaranya itu pemerintahan, ya mau nggak mau dengan kocek yang ada, aku mampir dulu sebentar beli outfit gitu, outfit yang cukup lah kayak gitu. Jadi ya tugas menjadi seorang public figure, kita harus menjaga attitude kita di tempat kita berada gitu kan. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya ada acara pemerintahan aku pakai celana jeans bolong-bolong, pakai sepatu kets, ya mungkin aku minta tolong tim aku untuk beliin outfit aku. Kak Kori sendiri sekarang kesibukannya ngapain sih Kak? Aku sekarang bisa dibilang jadi sosialis untuk autoimun, untuk mental health. Terus aku lagi comeback to dunia entertainment lagi mulai komunikasi dengan para sutradara, produser, terus acting coach, para musisi dan lain sebagainya untuk membuat suatu comeback-nya aku tuh seperti apa gitu. Terus yang satu lagi adalah kegiatanku, aku lagi berusaha berdamai dengan autoimunku untuk menurunkan berat badanku yang sangat susah sekali diturunkan. Berarti di sekarang ini ada proyek terdekat nggak? Proyek terdekat itu adalah kita lagi kerjasama sama Thalanesia, yang dimana melakukan fundraising untuk anak-anak yang tidak mampu, yang mereka mungkin sudah lulus SMA ataupun kuliah tapi tidak memiliki soft skill dan mereka nggak punya kesempatan bekerja. Gitu. Pendekatannya melalui seni. Jadi kita menggunakan wayang. Jadi ada proses healing. Jadi orang-orang anak-anak ataupun pemuda yang kehilangan pekerjaan itu juga sampai terkena mental health. Gitu. Jadi mental health itu bukan cuman karena dia kehilangan pekerjaannya, tapi ternyata ada inner child-nya dia yang sebelumnya sehingga dia tidak bisa survive di dalam pekerjaan. Bener nggak? Kadang-kadang kita suka minder, terus ternyata pas ditargetin sebuah pekerjaan kita nggak bisa menyanggupi karena ternyata kita nggak punya soft skill, terus nggak punya hard skill yang cukup. Contoh, ini banyak banget nih anak-anak S1 di Jakarta yang belum bisa ngetik laptop secara cepat. Itu hal yang paling simpel, atau menggunakan Words atau Excel dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang mereka belum bisa gitu.
balik lagi nih Kak ke fashion. Kalau outfit Kak Kor ini warna kesukaan yang sering dipakai itu warna apa sih Kak? Outfitnya tuh yang Warna favoritku tuh blue navy. oh Blue navy. Jadi kalau ngeliat baju warna biru dongker tuh udah kori banget deh gitu. Tetap ya tomboy ya. Jadi suka banget sama biru navy. Terus aku suka warna-warna dasar. Warna-warna dasar itu yang menyelamatkan aku sebenarnya. Ibaratnya tuh kunci suksesnya di dalam penampilan. Jadi dari segi sepatu, tas, baju, aku harus punya warna dasar, yaitu hitam, blue navy, coklat, putih, nude, terus satu lagi adalah merah. Oh merah. Yang lainnya tuh additional gitu. Ya, benar. Additional mungkin boleh ditambah seperti baju mbak hijau lumut gitu. Jadi warna-warna gelap atau mau ditambahin itu adalah misalnya warna biru langit ataupun warna pink kayak gitu. Gitu sih. Jadi hanya untuk memodifikasi aja sebenarnya. Tapi aku orangnya basic banget mbak, karena mungkin aku belajar John Powers bilangnya kalian harus punya sepatu high heels, harus ada sepatu. Jadi kayak misalnya aku nih punya sepatu hitam dengan bentuk yang sama. Itu satu warna aku bisa punya 5 sepatu misalnya. Oh 5 model gitu. 5 model. Ada Jadi flat shoes, high heels, kayak gini apa namanya? Loafers. Apa namanya? Heelsnya yang tebal gitu. Terus yang nggak terlalu tinggi. Terus ada satu sepatu hitam yang fashion. Terus sepatu cats gitu. Jadi satu warna harus ada banyak kayak gitu. Makanya aku nggak banyak warna karena simpelnya adalah semua warna basic itu masuk kemana aja. Dan aku pasti kalau pakai sepatunya hitam, tas aku pasti hitam juga. Oh iya. Nah itu aku banget. Mamaku bilang kayak gitu karena itu basic dari sebuah attitude. Jadi kalau kita mau ngikutin fashion misalnya sepatunya merah tiba-tiba tasnya putih ataupun tasnya beige, mendingan jangan dulu deh gitu kalau menurutku ya. Mendingan tasnya beige, sepatunya beige gitu. Iya. Aku mengerti. Ngerti kan? Terus kayak perhiasan juga jangan sampai tiba-tiba silver terus masuk ke gold gitu kan. Iya. Itu jomplang banget sih. Oke, terakhir nih Kak. Boleh nggak kasih tahu ke teman-teman para lovers nih, tipsnya gimana sih? Karena kan banyak nih anak-anak muda sekarang yang tomboy tapi dia mau coba bergaya feminim tapi nggak tahu mulai dari mana. Mulai dari yang saya bilang itu. Femininitas itu adalah basicnya adalah kerapihan dan kepercayaan diri. Jadi mulainya adalah kalau mau ngomongin fashion ataupun outfit, yang pertama basic banget kita harus punya baju warna-warna basic gitu. Abis itu naikin tonnya, naikin versinya gitu. Kamu punya roknya. Punya roknya, rok hitam, rok beige, terus rok blue navy, nah gitu dulu. Terus naikin lagi ke atasnya gitu ya, ke atasan baju kita, mungkin dari kemeja gitu ya, terus kaos gitu. Tapi gini deh, nggak usah gitu, orang pakai rok aja, pakai kaos terus simple aja udah kelihatan feminim. Betul. Iya kan? Terus satu lagi rambut. Nah, kalau anak-anak feminim mulai belajar menata rambut. Terus belajar make up dikit-dikit. Cukup menurut aku itu aja sih, karena waktu itu aku juga dibilang tomboy banget tapi diajarin sama mamaku tuh itu semua. Jadi walaupun kamu tomboy, sepatu sama tas nggak boleh beda. Nah itu menunjukkan elegan, kita punya value gitu. Karena tidak banyak, semakin simple warna yang kita pakai, semakin elegan dan punya value kita sebagai seorang perempuan. Itu yang saya pelajari. Itu dia para lovers. Jadi kalau mengutip dari Kak Kori, kalau kalian tomboy tapi mau coba jadi feminim itu mulai dari kerapihan. Benar. Semakin sedikit warna yang digunakan maka semakin elegan. Jadi karena kayaknya tomboy itu terkenal dengan
urakan mungkin ya, Iya. terus terkenal dengan warnanya ya terserah di gue kayak mau putih kayak mau merah kayak mau Iya, jadi iya. satu di badan gitu. Iya. Jadi kita mulai dari kerapihan dan satu ton warna aja dulu. Iya. Oke, para lovers, itu dia bincang-bincang aku dengan Kak Kori. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Yeay. Kalau para lovers mau nonton video Paragram yang lain seputar fashion atau beauty atau mungkin horor, bisa langsung aja ke YouTube-nya Paragram Media. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.